Dan menurut dokter tersebut, agak sulit untuk menyembuhkan kucing yang sakit kejang-kejangnya itu disebabkan oleh cedera di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah di video kali ini bisa update lagi setelah 5 bulan nggak update-update lagi karena kesibukan dan kendala teknis lainnya. Di video kali ini saya ingin melanjutkan video vlog saya sebelumnya, cerita tentang si Leo, kucing saya yang punya penyakit kejang-kejang. Cerita lanjutan tentang pengalaman saya merawat kucing yang mempunyai penyakit kejang-kejang. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah kasih atensi dan komentar di video saya sebelumnya. Mohon maaf nggak fast respon karena saya jarang banget buka notifikasi di YouTube, jadi belum bisa balas komen teman-teman satu persatu. Juga buat teman-teman yang langsung DM ke Instagram saya, ada yang nanyain obatnya beli di mana, bagaimana kabar perkembangan Leo, minta link beli wave dan obat-obat lainnya di mana. Juga ada yang kasih testi kesembuhan kucingnya setelah mencoba mengikuti cara saya merawat kucing kejang-kejang. Kalau di Instagram kan bisa langsung muncul ya notisnya, jadi saya langsung balas DM-nya. Jadi teman-teman kalau mau kontak saya bisa langsung DM ke Instagram saya. Jadi banyak banget kan yang tanya setelah diobatin menggunakan obat-obatan tersebut dengan cara-cara di video sebelumnya itu, gimana perkembangan Leo? Apakah masih kejang-kejang atau bagaimana gitu kan? Setelah saya obati Leo dengan cara yang sudah saya ceritakan di video YouTube saya sebelumnya, alhamdulillah sekitar 4-5 bulan Leo tidak pernah mengalami kejang-kejang lagi. Badannya tumbuh besar, nafsu makannya juga banyak, dan ya pokoknya benar-benar kelihatan kucing yang tumbuh kembangnya itu normal banget gitu, sehat banget. Selama 4 bulan itu nggak pernah sama sekali ada penyakit yang diderita oleh si Leo. Oleh karenanya saya berpikir untuk off dulu memberikan obat-obatan tersebut ke Leo, karena obatnya juga cukup mahal, Dan ya saya pikir toh kayaknya udah sembuh gitu kan. Dan pada waktu itu kondisi ekonomi keuangan saya juga sedang nggak bagus ya, karena efek pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Sampai sekarang ini belum selesai wabahnya. Sampai akhirnya setelah 1 bulan Leo tidak minum obat-obatan herbal Dewa Rangga dan Wave lagi. Kemudian 3 pekan menjelang puasa, saya dikagetkan dengan kondisi Leo yang tiba-tiba kejang di ruang tamu pada saat kondisi dia lagi main gitu. Waktu itu nggak sempat saya videoin dan kondisi di rumah juga nggak ready ya obat-obatan yang biasa saya kasih buat si Leo ini. Kalau order dulu juga datangnya nanti lama. Akhirnya kali ini saya mencoba untuk menghubungi dokter hewan. Ini SS obrolan saya dengan dokter hewan tersebut. Orangnya friendly ya. Dan dokter hewannya bisa dipanggil ke rumah. Sebelum dokternya datang ke rumah, dia minta diceritakan riwayat penyakit yang pernah diderita oleh Leo. Juga minta dikirim video Leo yang sempat saya record pada saat Leo mengalami kejang-kejang. Singkat cerita, dokter hewan tersebut datang ke rumah, dia memeriksa kondisi Leo. Dan setelah diperiksa, menurutnya Leo ya sehat-sehat aja. Katanya fisiknya masih sehat dan tidak ada gejala kalau Leo kejang-kejang ini disebabkan oleh virus, keracunan, atau penyakit lainnya. Bahkan si dokternya pun nggak percaya kalau si Leo ini sakit gitu loh. Karena katanya kebanyakan biasanya kucing yang mengalami sawan atau kejang-kejang itu biasanya disebabkan oleh keracunan atau karena infeksi dari virus. Saya juga menceritakan apa saja pengobatan yang pernah saya lakukan untuk mengobati si Leo ini. Dan saya ceritakan juga pengobatan yang saya lakukan ini alhamdulillah membuat Leo tidak pernah kumat lagi kejang-kejangnya. Sampai hari itu kumat lagi. Menurut diagnosa dokternya, katanya si Leo ini kemungkinan mengalami cedera di kepalanya yang menyebabkan trauma di dalam organ kepalanya. Sehingga mungkin mengalami gangguan syaraf yang menyebabkan si Leo ini suka tiba-tiba kejang. Dan saya pun menjawab saya tidak tahu. Karena selama diadopsi oleh saya, Leo nggak pernah jatuh atau pernah terjatuh dan terbentur keras di kepalanya. Mungkin trauma di kepala tersebut terjadi pada saat Leo masih tinggal di owner sebelumnya. Dan menurut dokter tersebut agak sulit untuk menyembuhkan kucing yang sakit kejang-kejangnya itu disebabkan oleh cedera di kepala. Finally dokternya ngasih resep obat-obatan dan Leo disuntik semacam obat anti kejang gitu. Saya juga disarankan oleh dokter untuk membawa Leo ke rumah terapi hewan di Tangerang lokasinya.
Di sana sih katanya ada macam-macam pengobatan, salah satunya adalah akupuntur untuk hewan, dan mungkin Leo ini katanya bisa direkomendasikan untuk diobati dengan metode akupuntur atau kejut listrik untuk hewan. Namun karena kondisinya pada waktu itu sedang lockdown, sedang PSBB, dan kita lagi ada di zona merah, Tangerang juga termasuk zona merah, ditambah lagi nggak punya uang, akhirnya saya belum bisa membawa Leo ke sana untuk terapi akupuntur. 2 hari setelah ditreatment oleh dokter tersebut, hasilnya memang si Leo masih kejang-kejang. Sehari sekali dia kejang-kejang. Alhamdulillahnya dokter hewan ini care banget orangnya. Setiap beberapa hari sekali dia menanyakan bagaimana perkembangan Leo. Dan di chat juga dia menyampaikan bahwa kondisi kucing yang sudah pernah mengalami trauma di kepala yang membuat kejang-kejang seperti si Leo ini gitu ya. Katanya sih kita hanya bisa berupaya agar hidupnya bisa bertahan lama gitu. Dan kita sebagai ownernya harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Kalau tiba-tiba mati gitu ya setelah kejang-kejang, ya itu kita harus siap. Mendapat informasi begitu dari dokter, so pasti kita sebagai ownernya ya, sebagai seorang cat lovers, itu pasti sedih banget gitu. Mungkin memang belum ada jurnal atau riset tentang bagaimana cara mengobati kucing yang mengalami kejang-kejang yang disebabkan oleh trauma di kepala. Tapi saya nggak pernah berhenti untuk mencari solusi-solusi lain. Seperti biasa saya searching, saya diskusi dengan cat lovers yang lain. Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas, akhirnya saya coba mengobati Leo dengan menggunakan jeli gamat. Karena itu salah satu obat yang menurut saya harganya lebih terjangkau untuk saat itu. Karena dalam kondisi waktu itu saya benar-benar nggak sanggup untuk membeli obat-obatan yang high cost di masa pandemi dengan keterbatasan ekonomi. Di keterangan jeli gamat itu, ia bisa mengobati kejang-kejang. Dan saya coba minumkan ke si Leo 1 sendok pagi dan 1 sendok malam. Dan alhamdulillah 1 minggu setelah rutin meminum jeli gamat itu, kondisi Leo semakin membaik. Dia tidak kambuh lagi kejang-kejangnya. Kurang lebih selama 3 minggu lah. Jadi pas masuk bulan puasa, itu saya nggak pernah melihat Leo kejang-kejang. Dan waktu dokter itu nanya lagi, ngechat saya tentang perkembangan si Leo, ya saya juga sampaikan, alhamdulillah setelah minum jeli gamat, si Leo nggak kejang-kejang lagi. Dan advice dari dokternya, kalau emang itu bikin Leo nggak kumat lagi kejang-kejangnya, dicoba aja terus, mudah-mudahan bisa sembuh gitu katanya. Dan lagi-lagi ketika jeli gamatnya habis, saya berhentikan lagi gitu minumkan jeli gamat atau obat ke si Leo ini kurang lebih 1 minggu lah, karena saya mikirnya setiap kali dia sembuh ya udah gitu, nggak usah minum obat lagi. Dan 1 minggu tidak minum jeli gamat itu, si Leo masih menunjukkan bahwa dia masih sehat-sehat saja. Mungkin dia ngerti kali ya, majikannya nggak punya duit. Dan tibalah pada saat malam ke-20 Ramadan, saya masih inget banget, si Leo lagi main-main di ruang tengah, tiba-tiba dia lompat kejang-kejang nggak karuan, tapi nggak berhenti-berhenti gitu loh. Biasanya kan kejangnya cuma 2 menit, tapi ini setiap 2 menit kejangnya selesai, 10 menit kemudian kejang-kejang lagi, dan begitu seterusnya. Jadi kejangnya itu nggak berhenti-berhenti gitu loh. Akhirnya si Leo dalam kondisi kejang-kejang begitu, saya masukin ke kandang supaya dia nggak terbentur benda-benda keras gitu ya, supaya lebih tenang juga. Karena kalau saya lihat kejang-kejangnya juga emang kelihatannya nggak begitu separah sebelum-sebelumnya sih, cuma ini berlangsung terus-menerus gitu. Saya coba minumkan apa yang ada di rumah, kayak VCO, kuning telur gitu ya, karena saya pikir mungkin dengan minumkan VCO atau kuning telur ini bisa membuat si Leo ini berhenti kejang-kejang pada saat itu. Tapi ternyata tidak berpengaruh, sampai akhirnya agak siangan Leo meninggal. Dan tentu saja saya merasa sedih ya, merasa kehilangan keluarga juga. Ada perasaan saya merasa bodoh gitu. Kenapa masih mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak menyetok banyak obat-obatan yang membuat si Leo bisa sembuh dari kejang-kejangnya itu. Ya walaupun mungkin gak sembuh total, tapi bisa membuat umur si Leo ini bisa lebih panjang. Karena kan sudah pengalaman ya dengan minum obat-obatan itu, si Leo jadi gak kejang-kejang lagi gitu. Pas berhenti malah kejang-kejang lagi. Dan ini menurut saya jadi pembelajaran juga buat teman-teman sekalian, buat para cat lovers yang punya kucing dengan penyakit kejang seperti si Leo ini yang disebabkan oleh cedera di kepala. Sebaiknya memang jangan berhenti
pengobatannya kalau memang sudah menemukan pengobatan yang cocok gitu. Karena sampai hari ini saya benar-benar merasa sedih gitu ya, makanya belum mood lagi untuk update bikin video perkembangan si Leo. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar sayang gitu ya sama kucing kita bisa aja berhutang untuk bisa ready stock terus menyediakan obat-obat yang dibutuhkan oleh kucing kita. Karena kan walaupun kucing udah kayak keluarga sendiri, bagi kalian yang kucingnya kejang yang disebabkan oleh virus atau keracunan, mungkin hanya dengan menggunakan jeli gamat bisa langsung sembuh gitu ya. Tapi bagi yang penyebab kejang-kejangnya disebabkan oleh trauma di kepala, saran saya sebaiknya jangan pernah putus memberikan obat tersebut. Dan jangan lupa untuk konsultasi terus dengan dokter hewan. Waktu saya bikin story tentang Leo meninggal, banyak yang notice kan ke saya di WA atau Instagram, dan ternyata banyak juga teman-teman yang punya pengalaman serupa gitu. Katanya kalau kita punya kucing yang suka kejang-kejang itu biasanya umurnya nggak lama. Itu cerita teman-teman saya di WA. Bahkan ada yang mengatakan kalau kucing yang suka kejang-kejang itu imunitasnya lemah dan umurnya nggak akan berumur panjang. That's all pengalaman saya bersama Leo, si kucing kejang yang saya rawat. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya. Sayangi kucing kalian sepenuh hati, karena kucing kalian itu tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali kamu yang benar-benar menyayanginya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.